Ya, ini ada cuplikan yang dimana Pak Ali Mukhtar Ngabalin ini mati-matian membela Ponpes Az-Zaitun. Namanya pejabat datang ke pondok pesantren itu kan bukan baru pertama kali. Berkali-kali setiap pada zamannya, setiap pada periode siapa orang memimpin. Karena memang pondok ini pondok baik, pondok yang mendidik orang, anak-anak untuk bisa membantu mendirikan pondok pesantren begitu hebat. Dan ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di cuplikan tersebut, ini ada sebuah video yang beredar di media sosial, yang mana salah seorang staf ahli kepresidenan, ya, beliau ini bernama Pak Ali Mukhtar Ngabalin, yang dimana dalam video tersebut beliau ini bisa dibilang membela Pak Panji Gumilang, ya, atau membela Ponpes Az-Zaitun. Beliau ini membela Bapak Panji Gumilang, ya, serta beliau ini menepis tudingan adanya ajaran sesat di Pondok Pesantren Az-Zaitun tersebut. Dan beliau di sana dalam video tersebut mengutuk orang-orang yang mengatakan bahwa Ponpes Az-Zaitun tersebut adalah mengajarkan pemahaman yang sesat dan menyesatkan, gitu ya. Dan yang sangat tidak mengenakan kita, ya, yang beratnya kita kaum muslimin, yang mana beliau ini mengatakan bahwa yang kemarin itu yang terjadi aksi demo di Indramayu, kemudian disusul dengan aksi dari Front Pembela Islam, yakni aksi 266. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang pergi melaksanakan demo tersebut adalah orang-orang yang dibayar, orang-orang bayaran saja dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini sangat menyakiti kaum muslimin, ya. Ya, mari kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Ali Mukhtar Ngabalin. kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi tentang membangun satu negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Hey, please kalian berpikir dengan sehat, ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumilang itu kader HMI, pernah sekolah di Ponorogo, Gontor. Itu anak kader masyumi, memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Kalian tahu nggak bagaimana cara membangun Az-Zaitun itu dari awal dengan susah payah? Sudah besar, kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini lembaga-lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja, nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kiri. Nenek moyangmu semua itu bilang, gitu. Ya, dalam video tersebut beliau, ya, tidak setuju, ya. Bahkan beliau menyalahkan siapa yang berani baratnya menuduh dan menuding bahwa Ponpes Az-Zaitun ini memiliki pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Ya, kita tidak tahu, ya, apakah beliau ini sudah update terkait video-video terbaru yang mana di sana begitu banyak penyelewengan yang disampaikan oleh pimpinan Ponpes Az-Zaitun ini. Atau mungkin kita tidak tahu apakah beliau ini ternyata backingan di balik Ponpes Az-Zaitun ini. Baik, Bang. Nah, makanya saya ikuti juga tadi, Syafa. Sewa, bayar orang demonstrasi, mencaci maki orang di ruang publik dengan suka hati, menuduh orang ke sana kemari, menuduh Pak Muldoko, menuduh istana. Siapa kalian ini sebetulnya ini? Menuduh orang PKI, menuduh orang tersesat di mana-mana. Hei, ada akhlak nggak ini cara orang berpikir dengan bergaya begini? Gitu, ya. Jadi selesaikan saja itu. Itu tadi yang beliau mengatakan bahwa orang-orang yang demo kemarin, yang melakukan demo di Indramayu, kemudian yang melakukan aksi 266 kemarin, itu hanyalah orang-orang bayaran, katanya. Na'udzubillah, ini fitnah. Nggak ada cerita orang di sana. Lembaga pendidikan dakwah, lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun itu, kalau sampai umat orang tua memberikan kepercayaan, menyerahkan anaknya sekolah, dididik, ini organisasi berpuluh-puluh tahun, dibangun berpuluh-puluh tahun ini Az-Zaitun ini. Tidak mungkin orang mempercayakan anaknya sekolah. Ponakan saya, kakak saya tertua itu, anak-anaknya sekolahnya di Az-Zaitun. Anak-anak saya sekolahnya di Ponorogo, di Gontor. Waktu dia tanya saya apakah sekolah di Gontor apa di Az-Zaitun, saya bilang di Gontor. Dia bilang, saya mau di Az-Zaitun. Iya, nggak apa-apa, karena itu pondok alumni.
Ya, mungkin ini nih salah satu ibaratnya alasan kenapa beliau ini bisa dibilang membela Ponpes Al-Zaitun dan juga membela Bapak Panji Gumilang ya, karena dari cara beliau menyampaikan tadi saja sudah sangat jelas gitu ya, kalau ternyata beliau ini memang pendukung daripada Ponpes tersebut. Bahkan ketika ditanya oleh kakak tertuanya tadi, dia bilang ketika ditanya anaknya mau dimasukkan kemana, dia bilang anak saya yang masukkan ke Gontor, cuman kalau anak saya, kata kakaknya tadi, mau dimasukkan ke Ponpes Al-Zaitun ya, paling besar kembali bahkan mendukung. Ya nggak apa-apa katanya, itu kan pondok alumni, nggak apa-apa, bagus itu malah. Jadi saya mau bilang Safa, mudah-mudahan ada yang nonton deh ya, nonton televisi ini, bahwa jangan nuduh-nuduh orang macam-macam ya, jangan nuduh orang kemudian mendiskreditkan itu Pak Kiai Gumilang itu ya. Ya, kita bukan menuduh ya, kita juga bukan menuding yang Bapak Panji Gumilang, tapi Bapak Panji Gumilang sendiri yang secara terang-terangan ibaratnya menyampaikan ini ke publik. Bahkan beliau upload ke channel YouTube-nya sendiri, ibaratnya ketika beliau menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi, padahal Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan secara terang-terangan, secara live juga mereka menayangkan ketika melaksanakan sholat Jumat, itu softnya berjarak-jarak. Kemudian ketika sholat Jumat itu ada campur, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian kemarin ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, itu di sana softnya juga bercampur, di depan ada ibaratnya ada wanita, di tengah-tengah laki-laki. Nah ini kan beliau sendiri yang ibaratnya menampakkan itu di publik ya, jadi wajar dong kalau orang menilai ini menyeleweng, karena ibaratnya beliau langsung menampakkan secara terang-terangan. Nggak usah saya ini bekas pesantren dan pernah memimpin pondok pesantren, jadi saya mengerti bagaimana susahnya cara orang mengelola pondok pesantren itu. Nggak usah nuduh-nuduh lagi presiden di belakang, istana, pemerintah, Pak Muldoko dan macam-macam. Makan itu, kalau kamu ambil itu Al-Zaitun, ambil aja, nggak usah banyak nuduh-nuduh orang. Baik, apakah ada rencana untuk melaporkan pihak-pihak yang sudah menyampaikan tuduhan tersebut, Bang Abalin? Enggak, biar aja dia puas. Siapa-siapa yang nuduh-nuduh itu biar aja puas, biar kau puas. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian semua ya, supaya kalian lebih baik lah, gitu aja. Baik, lalu terkait tuduhan atau yang disampaikan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun yang menyebut ada sejumlah tokoh-tokoh termasuk dari istana yang pernah datang ke Ponpes Al-Zaitun, artinya itu tidak benar ya Bang Abalin? Oh bukan tidak benar, benar. Orang saya juga bola-balik di situ. Nih catat nih, dia sendiri yang bilang bahwa dia sendiri ternyata sering sekali bolak-balik ke Ponpes Al-Zaitun. Nah kini perlu kita tanyakan gitu ya, ngapain dia bolak-balik ke Ponpes Al-Zaitun kalau bukan ada maksud-maksud tertentu. Ya wajar lah ibaratnya beliau ini membela mati-matian Ponpes Al-Zaitun, beliau ini membela mati-matian Pak Panji Gumilang, karena ya ternyata beliau pun ya bisa dibilang orang dekat daripada Ponpes Al-Zaitun ini, wajar dia membela Al-Zaitun. Kemudian kan ini bukan baru pertama kali ini. Iya. Yang namanya pejabat datang ke pondok pesantren itu kan bukan baru pertama kali. Ya demikian untuk video kali ini. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa tampilkan secara full daripada penyampaian Pak Ali Mukhtar Ngabalin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.